Di dalam surat Al-Mulk ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, alladzi, yaitu khalaqal mauta wal hayata, dialah yang menciptakan untuk kita kehidupan, wal mauta, dan juga kematian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Untuk apa kita diberikan oleh Allah ini kehidupan di dunia ini? Ini selaras dengan tugas utama kita ketika diciptakan oleh Allah di dunia ini, yaitu untuk ibadah. Nah, ada yang lebih fokus lagi yang dibicarakan dalam ayat ini, bukan hanya sekedar ibadah semata, bukan hanya sekedar kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat, puasa, zakat, beramal baik, kemudian melakukan segala bentuk kebaikan, tetapi lebih fokus pada bagaimana bentuk amal ibadah itu. Nah, ayat ini menjelaskan tentang bagaimana bentuk amal itu, yaitu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu ibadah yang sebaik-baiknya ibadah yang terbaik. Seorang atba'u tabi'in yang hidup setelah zaman para tabi'in, ya, yaitu di abad-abad ketiga, ya, 200-an Hijriah atau 300-an Hijriah, itu seorang ulama yang zahid sekali. Beliau adalah Fudail bin Iyad, menjelaskan tentang apa maksud dari firman Allah ahsanu amala, sebaik-baiknya amal. Apa sih sebaik-baiknya amal? Apa sih sebaik-baiknya ibadah? Kata beliau, sebaik-baiknya ibadah itu adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu yang paling ikhlas seorang hamba melakukan ibadah itu niatnya karena Allah, bukan karena yang lain. Kemudian yang kedua adalah ahsanu amala, adalah aswabuhu, yaitu yang paling sesuai dengan anjuran agama, yang paling sesuai dengan tuntunan agama, yang paling sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabat dan para ulama-ulama kita yang telah beristihad dalam melakukan kewajiban keilmian mereka dalam hal menentukan halal haram dan lain sebagainya. Maka dari sini kemudian dari perkataan atau penafsiran Fudail bin Iyad tentang ahsanu amala, yaitu dua hal harus dipenuhi oleh seorang muslim ketika dia beribadah, adalah akhlasuhu, yang paling niat ibadahnya karena Allah, kemudian aswabuhu, yang paling benar sesuai dengan anjuran agama. Kita fokus pada satu hal yang pertama, yaitu akhlasuhu, yaitu niat. Niat ini dalam ibadah itu sangat menentukan bagaimana nasib amal ibadah seseorang. Orang tidak cukup hanya dengan dia semangat beribadah, yang penting saya sholat, yang penting saya pergi ke masjid. Bukan itu yang dibutuhkan dalam tuntunan ibadah. Karena yang paling dibutuhkan dalam tuntunan ibadah adalah bagaimana dia mengikhlaskan ibadah itu karena Allah, bukan karena ingin dianggap dia sebagai seorang ahli ibadah, sebagai seorang ahli masjid, ahli sedekah, kemudian akhirnya itu merontokkan pahala atau ganjaran dari ibadah yang telah dia lakukan. Percuma kemudian kita rajin beribadah selama di dunia, apapun bentuk ibadah itu, dengan berbagai peran yang saat ini sedang kita lakoni. Tetapi kalau misalnya niatnya karena ingin dipuji, ya, ingin dilihat ria, ingin didengar sum'ah, ingin dikatakan wow misalnya, ujub dan lain sebagainya, maka penyakit-penyakit inilah yang kemudian akhirnya akan meruntuhkan ibadah kita. Jadi ibadah, jadi niat itu menentukan diterima amal ibadah seseorang atau tidak. Atau di dalam hadis yang lain diperkuatkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa setiap amal ibadah itu harus ada dasarnya, yaitu harus diniatkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang dalam hal melakukan ibadah dia akan diberikan ganjaran pahala atau tidak, itu bergantung dengan niatnya. Itu pertama, fungsi dari niat, bahwa dia menentukan amal ibadah kita diterima atau tidak. Yang kedua, yang paling penting juga, bahwa niat itu, ya, kadang melebihi dari amal. Dalam satu kaidah ulama itu,
an-niyatu ablagu minal amal. Niat itu kadang melebihi dari amal seseorang. Maksudnya apa? Orang itu belum sempat melakukan amal tersebut, tetapi niatnya sudah mendahulunya, maka pahalanya itu sama seperti dia melakukan amal perbuatan tersebut. Contohnya hari ini kita mengetahui bersama bahwa Ustaz Rifai sedang menunaikan ibadah haji, rangkaian ibadah haji. Kita mungkin belum yakin 100% bahwa tahun depan, 2 tahun ke depan, bahkan kita pun belum mendaftarkan diri. Kalaupun sudah mendaftarkan, belum tentu dalam waktu dekat 5 tahun belakangan kita akan dipanggil oleh Allah, ya kan? Bisa jadi kematian mendahului kita, bisa jadi musibah mendahului kita, bisa jadi antrian semakin panjang, ya, dan lain sebagainya, sehingga niat kita, sehingga ibadah haji yang akan kita lakukan itu belum terpenuhi. Tetapi karena kita sudah niatkan hari ini untuk bisa melakukan ibadah haji, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diizinkan kita untuk berangkat haji tahun depan misalnya, maka pahala seseorang yang berniat itu, walaupun amal ibadah belum terpenuhi, itu mendapatkan amal ibadah, mendapatkan pahala seperti dia melakukan itu. Imam Ibnu Mubarak pernah mengatakan begini, rubba amalin shagirin tu'azzimuhu niyyah wa rubba amalin kabirin tuqalliluhu niyyah. Betapa banyak amal ibadah seseorang, ya, amal ibadahnya besar, tetapi ibadah itu tidak dianggap besar di hadapan Allah. Kenapa? Karena niatnya yang bukan karena lillahi ta'ala, tetapi karena ingin dipuji. Begitu juga betapa banyak orang yang niatnya amalnya sedikit, ya, sedekahnya sedikit, sholatnya biasa-biasa saja, tapi karena niatnya lillahi ta'ala, tidak mengharapkan pujian dari orang lain, akhirnya pahala di sisi Allah menjadi lebih besar. Atau dalam sebuah hadis yang lain, kata Nabi SAW ketika menjelaskan tentang bagaimana amal perbuatan itu walaupun tidak dilakukan tetapi niatnya sudah dia lakukan, maka dia mendapatkan pahala sesuai dengan pahala sebagaimana orang melakukan itu. Innallaha katabal hasanat, hadisnya hadis qudsi. Innallaha katabal hasanat wa sayyi'at wa bayyana dzalika wa man hamma bi hasanatin falam ya'malha kataballahu 'indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang melakukan amal ibadah, kemudian dia berniat melakukan amal ibadah, kemudian ibadah itu dilakukan, dia tidak lakukan amal ibadah, niatnya melakukan ibadah, tetapi karena satu hal, 2 hal, sehingga dia tidak mampu melakukan amal ibadah itu. Kata Nabi SAW apa? Kata bahwa Allah indahu hasanatan kamilah, maka bagi dia itu pahala sempurna sebagaimana dia melakukan amal ibadah tersebut, walaupun belum dia lakukan. Begitu juga, ya, berlaku dalam hal kemaksiatan. Orang tidak melakukan kemaksiatan, niatnya datang ke tempat ini untuk minum-minum, niatnya tempat ini untuk bermaksiat, niatnya datang ke tempat ini untuk melakukan hal-hal yang dilarang, jelas keharamannya, jelas kemakruhannya di sana. Niat mau ke sana, ya, tetapi karena ada 1 dan 2 hal dia tidak jadi melakukan itu, ya. Kata Nabi SAW, kata Allah indahu hasanatan kamilah. Kan tergantung, kalau niatnya karena dia sadar bahwa itu ada perlakuan buruk dan dia akan mendapatkan dosa, maka dia mendapatkan pahala. Tapi kalau misalnya niatnya ketiduran, misalnya mau berangkat ke tempat maksiat misalnya, kemudian ketiduran, kemudian bangun dari tidur, oh menyesal, kok ketiduran, nggak jadi ke sana. Nah itu oleh Allah dicatat apa? Kata bahwa falahu wizruhu sawa, katanya. Pahala dosanya itu sama seperti dia melakukan. Ini kan orang apes, ya, nggak menikmati apa yang dia inginkan dari bentuk amal maksiat tadi itu. Tapi karena satu hal kemudian dia tidak melakukan, bukan karena kesadaran diri dia atau bukan karena hidayah, tetapi karena ketiduran dan lain sebagainya, itu dia tercatat mendapatkan dosa. Nah, gitu. Maka begitu pentingnya Bapak Ibu sekalian
pentingnya kita menata niat sejak awal, bahkan sebelum kita melakukan ibadah, termasuk bagaimana kita meniatkan agar tidak melakukan kemaksiatan. Karena sedikit kita memberikan ruang niat untuk melakukan ibadah, sekalipun amal ibadah itu tidak kita lakukan, insya Allah ada pahalanya. Begitu juga ya, jangan memberikan ruang sedikit pun untuk kita berniat melakukan keburukan, karena niat sedikit itu akan tercatat di hadapan Allah selama kita meniat, akan dicatat dosa. Kenapa? Karena kita niatkan untuk bermaksiat. Ya. Sekian dari kami, semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita untuk meluruskan kembali niat kita untuk beribadah, meluruskan kembali niat kita memaksimalkan fungsi kita sebagai khalifatul fil ard, yaitu menghambakan diri kepada Allah dengan menata niat kita karena Allah, bukan karena ingin dikatakan ahli ibadah dan sebagainya. Aku qouli hada, semoga yang sedikit ini bisa diambil pelajaran bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.